Halo Tribuners, kembali bersama saya Aswin Lumintang di acara Mata Lokal Memilih. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik mencari figur ideal pengawas pemilu. Sekali lagi kita akan berbincang dengan topik mencari figur ideal pengawas pemilu. Dan untuk perbincangan ini saya sudah bersama dengan narasumber yaitu Dr. Indah Elsia Samuel, SE, ME, CCA, CFR, banyak sekali nih, banyak sekali. Selaku anggota tim seleksi kabupaten kota di Sulawesi Utara, tim seleksi Banwas ya, Bawaslu kabupaten kota. Dan seperti biasa tentu sebelum saya mengajak Dr. Indah untuk bincang-bincang, saya berikan kesempatan dulu untuk memperkenalkan diri, profilnya lebih lengkap ke Tribunar, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang ya. Ya, saya salah satu tim sel untuk sebagai anggota tim sel Bawaslu di wilayah 1. Jadi untuk wilayah 1 itu ada kurang lebih 7 kabupaten kota di Sulawesi Utara. Nah, untuk 7 kabupaten kota ini kita ada wilayahnya Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Tomohon, Kota Mobagu, Bola Mongondo Timur, dan Bola Mongondo Selatan. Nah, untuk keseharian sih saya sebagai dosen, sebagai akademisi di Universitas Dummuga Kota Mobagu. Ya. Seperti itu, Pak. Dan Tribuners, untuk menyingkat waktu tentu saya akan langsung ngajak Dr. Indah untuk berbincang-bincang terkait dengan mencari figur ideal pengawas pemilu. Tapi Dr. Indah, sebelum sesuai tema atau sesuai topik, saya ingin tanya dulu kenapa Dr. Indah yang merupakan dosen akademisi suka nambah tugas lagi di sebagai tim sel. Apa yang memotivasi tentu ya? Iya. Mungkin berbeda ya kalau misalnya dosen atau akademisi dengan mungkin tugas-tugas kerja lainnya. Nah, kalau sebagai dosen itu malah jadi tim sel misalnya, itu adalah pekerjaan tambahan yang akan menambah malah akreditasi dari prodi itu sendiri. Kemudian menentukan juga ya. Jadi saya saat ini kan dekan di Fakultas Ekonomi Universitas Dummuga Kota Mobagu. Jadi memang apabila misalnya salah satu dosen kita menjadi tim sel, ada tugas tambahan seperti ini malah akan menambah poin-poin, kredit poin kita. Baik di sekolah baik maupun di pribadi prodi, di prodi, fakultas maupun universitas. Begitupun dengan kinerja dosen juga itu terhitung sebagai. Jadi ada ini ada penilaian. Ada penilaian. Jadi seperti itu, Pak. Semacam berkarya di luar ini kan, di luar kampus. Di luar kampus, ya. Apalagi sekarang program Merdeka Belajar, jadi implementasinya lebih bagus kita implementasi langsung di lapangan. Seperti itu. Dan saya lihat memang di tim seleksi ini banyak hampir semua akademisi, akademisi ya. Hampir semua akademisi. Jadi ada dari 5 tim sel ya di wilayah satu orang dosen di Unsrat, 3 di Unima, dan saya sendiri dari UDK. Ya. Jadi banyak deh. Ya. Dr. Indah, mungkin saya akan langsung ya tanya ke topik kita ya. Untuk mencari figur ideal pengawas pemilu atau Banwas sekarang yang Bawaslu. Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu ya. Badan Pengawas Pemilu di kabupaten kota di Sulawesi Utara. Ada 15 kabupaten kota dan Bu Indah khusus di 7 ya. Di wilayah 1 di wilayah 1 7 ya. Iya. Ada tadi sudah disebutkan 7. Boleh diketahui mungkin sekarang sudah tahapan apa dan Oke, tahapannya sekarang kita sudah pada tahap baru selesai pendaftaran. Jadi pendaftarannya dimulai tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 7 ya. Kemarin ya. Tanggal 7 sampai jam 12 malam, tadi malam. Itu memang kita lembur ya untuk tim sel, panitia dan lain sebagainya, kesekretariatan itu kita lembur tadi malam. Biasanya untuk tanggal 29 itu mulainya jam 9 sampai jam 4. Tapi tadi malam memang dihususkan untuk karena hari terakhir ya itu, jadi memang dihususkan kita lembur sampai jam 23.59. Nah, tapi itu pun kita akan lihat apakah memang kebutuhan dari kuota yang
kita butuhkan untuk Iya. per kabupaten kota itu tercapai atau tidak. Nah, kalau tidak tercapai mungkin masih ada lagi Tambahan waktu. iya, penambahan waktu. Penambahan waktu. Itu kuotanya maksudnya gimana? Boleh Ke dijelaskan lebih kuota, ke iya. kuota ya. Jadi kuotanya itu dirumuskan sebagai 8 kali kebutuhan dari kebutuhan anggota Bawaslu. Di Jadi tempat itu ya, di kabupaten itu atau iya kota di itu ya. iya di kabupaten atau kota tersebut. Jadi kalau di kabupaten kota kan 3 ya untuk Bawaslu, Oh, 3 ya. anggotanya, komisionernya Jadi kalau 3. dia sekian kali Jadi 3 kali 8, minimal harus 24 yang daftar ya. yang minimal. daftar. Kemudian dari 24 itu harus 30% perempuan. Jadi 30% Itu berarti 8, Pak. imbauan atau harus Itu kayak anggota dewan? sudah aturan, Pak. Sudah aturan dari Jadi harus 30% harus perempuan. 30% perempuan. Nah, itu kalau misalnya kebutuhan yang tadi 3 kali 8 tidak terpenuhi, Iya. atau misalnya Kuota perempuan. kuota perempuan 30% tidak terpenuhi, maka kita akan membuka kembali pendaftaran kurang lebih 3 hari dari masa pengumuman pendaftaran. Ya. Pendaftaran ya. Tapi memang saat sekarang ini, Pak, tanggal 8 sampai tanggal 10 itu masa perbaikan berkas, karena kemungkinan yang mendaftar Ada kemarin yang masih- ada yang masih kurang mungkin berkasnya. Kemarin bisa daftarnya manual langsung ke lokasi atau online? langsung ke lokasi. Jadi kita itu memberikan dua apa ya, dua langkah untuk teman-teman opsi ya untuk bisa mendaftar. Yang pertama bisa langsung ke sekretariat kita di Grand Puri. Yang kedua itu bisa lewat pos, Wah, kantor pos ya kantor maksudnya. pos, iya, gitu, Pak. Jadi kalau lewat kantor pos, kalau menurut saya sih mendingan kita langsung Iya, mengantar iya. berkas, Daripada- karena kecuali dia di Jakarta atau di iya mana betul, ya. iya, Di luar supaya Sulawesi. ada misalnya komunikasi antara peserta dengan panitia. Misalnya ada berkas-berkas yang tidak sesuai, Iya. seperti apa. Dia yang daftar, misalnya saya calon Bawaslu Minut. Dia harus orang Minut. Iya betul, itu Tidak harus bisa disesuaikan. orang Nggak bisa. Jakarta atau orang Jadi Bolmong atau gimana? kita melihat KTP, Pak. KTP-nya memang harus Harus- domisili Minahasa Utara misalnya begitu. Pertama itu ya. Ya, kalau misalnya KTP-nya misalnya Minahasa Selatan memang tidak terterima, harus mendaftar di kabupaten kota yang sudah ditentukan. ditentukan. Iya, sesuai dengan Ya, KTP. syaratnya domisili. selain KTP sesuai dengan domisili, artinya misalnya kalau di Minahasa Utara harus Minahasa Utara. Juga syarat lainnya apa? Syarat lainnya setidaknya dia punya apa ya? Misalnya pendidikannya. Pendidikan sih minimal SMA, usianya, Pak. minimal Usia 30. usia 30 Iya. ya. Sampai Usia batas bawah. Sampainya enggak, Pak. Jadi cuman batas bawah yang ditentukan, umur usia 30. 30. Pada saat mendaftar sudah 30. Jadi kalau misalnya pada saat mendaftar dia kemudian 29 ke berapa hari misalnya besoknya baru ulang tahun, Gugur ya dengan sendirinya. gugur dengan sendirinya. Iya. Ya, jadi memang harus pas saat mendaftar sudah 30 tahun batas bawahnya. Nah, yang kemarin itu ada loh, Pak, yang umur 60, ada 54. Masih daftar juga. Ada, masih daftar. Dan Jadi sesuai aturan diterima ya. iya, dan untuk pendaftarannya jadi kita regis dulu online. Nah, yang kendalanya di situ karena memang se-Indonesia, karena tahapannya kan memang Bersamaan ya. bersamaan. Jadi agak loading, Ya, Jadi ada 2 tahapan untuk pendaftaran. Pertama registrasi, setelah masukkan registrasi, password dan lain sebagainya, baru bisa masuk ke link pendaftaran. Link pendaftaran itu untuk memasukkan berkas-berkas. Jadi untuk berkas ada yang soft copy, ada yang hard copy. Soft copy-nya yang untuk dimasukkan, jadi sudah di PDF begitu, dimasukkan ke link pendaftaran. Yang hard copy-nya ada juga. Jadi kita akan sesuaikan. Ya, antara hard copy dan Soft copy, ya. iya. Bu Dokter Indah, tadi kita sudah perbincangkan pertama usia 30 batas Ya. bawah sampai ini sampai tentu masih kuat, masih syaratnya kan Iya. energik lah Iya, ya. betul. Karena ini kerja di ini sebenarnya Iya. di ini ya. Kemudian tadi apalagi batas bawah, kemudian
gimana menentu? Dia kan harus netral. Iya. Gimana? Kan sekarang misalnya dia pernah tercatat anggota parpol atau gimana? Oh, Gimana? ya. Kalau untuk persyaratan lainnya kayak misalnya dia pernah jadi anggota Iya. parpol, itu bisa. Yang penting dia pada 5 tahun terakhir. Jadi batas misalnya kemarin kan mungkin 2019 ya terakhir. 2019 berarti ini kan masih 4 tahun. Berarti belum bisa. Belum bisa ya, Belum karena dia bisa. harus vakum. Harus 5 tahun terakhir. 5 tahun. Nah, itu pun kalau misalnya dia sudah tidak aktif, misalnya 5 tahun ke atas itu sudah tidak aktif menjadi anggota parpol atau tim kampanye atau yang berurusan masuk ke dalam area politik lah gitu Pak, kepartaian, itu dia harus ada surat juga dari partai yang bahwa sudah keluar ya. bahwa memang sudah tidak aktif lagi di partai tersebut. Gitu, jadi 5 tahun surat itu tentu harus ini ya, atau gimana? iya, jadi surat itu sekarang Pak. Oh, suratnya sekarang ya. Surat Menyatakan bahwa sudah memang tidak aktif sejak betul 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Iya. Tidak masuk struktur dan tidak ini ya. Iya. Ya. Itu sudah ini ya. Dan selama ini ada tidak yang kedapatan misalnya sempat masuk di parpol? Ada sih Pak. Cuman kan itu langsung kita kan memang pada saat itu kita langsung memang mengecek kan ada link juga kan untuk mengecek peserta itu pernah masuk ke parpol atau seperti apa. Ada linknya gitu Pak. Iya, nah, yang sudah dipersiapkan. Ya. Kemudian ini terkait dengan ijazah kan Ya. tadi dikatakan minimal ijazah SMA ya. Ijazah SMA dengan usia minimal batas bawah 30. 30. Selama ini ada tidak yang mendaftar SMA atau sarjana semua? Ada Pak, adalah SMA, iya. Yang daftar, ada SMA. Tapi rata-rata sih S1, rata-rata. Cuman yang kalau mendaftar SMA ada Pak. Tapi itu jadi pertimbangan juga kan, misalnya SMA, S1, S2, S3 jadi pertimbangan juga. Nah, itu ada penilaian Pak, ada poin-poin nantinya. Jadi untuk pendidikan, jadi ada teknis penilaian dari Timsel sendiri. Jadi misalnya SMA poinnya 1, S1 poinnya 2, sampai dengan S3 ada poinnya lebih tinggi lah Pak. Ya, jadi ini kerja-kerja ini juga yang membutuhkan butuh analisa, pemikiran dan integritas yang tinggi lah untuk pengalaman organisasi atau Betul. pernah menjadi KPPS, PPS atau apakah itu juga menjadi pertimbangan? Itu jadi pertimbangan juga Pak. Jadi minimalnya dia pernah menjadi penyelenggara Pernah pemilu, terlibat ya? terlibat. Jadi pemantau bisa, pemantau pemilu. Jadi iya. Itu minimal dia pernah terlibat, karena kalau dia itu tidak dibuktikan dengan apa? ada sertifikat. Nah, itu sertifikat itu bisa Jadi kalau dia dilampirkan. mantau nggak ada sertifikat, tidak ada bukti kan? Iya. Betul. Dokter Ida ini menarik ya, bahwa dan ini Tribuners tadi sudah dikatakan di awal bahwa memang pendaftaran sayang sekali sudah ditutup 1 hari sebelum, tapi tadi ada signal dari Dokter Ida bahwa ada beberapa daerah mungkin belum sesuai dengan ketentuan. Artinya pendaftar masih perlu nambah ya. Pendaftarnya masih Iya. Tadi malam 160 net yang mendaftar. Nah, kalau di 7 kabupaten ya di wilayah 1. Kalau dihitung-hitung Pak ya, kebutuhannya kan 24. 24 kali 7 kabupaten kota kurang lebih 168. Ya, masih ada berarti masih ada yang kurang pastinya. Nah, terus kita akan melihat di setiap daerah itu, di kabupaten kota, 7 kabupaten kota itu akan lihat ada pasti yang mungkin di bawah 24, ada mungkin yang lebih dari itu. Nah, daerah-daerah atau kabupaten kota yang di bawah kuota yang sudah kita tetapkan itu mungkin itu pasti ada peluang ditambah ya. Iya, memang harus ditambah ya. Iya, dan kita akan sosialisasi lagi. Secara terkait. Iya, termasuk ini kan sosialisasi juga kan. Iya. Betul. Akan sosialisasi tentu dengan
berbagai media yang Iya, ada sekarang ya kan. iya. Mungkin di Timsel juga kan ada kan. Iya. Paling tidak media sosial, Betul. media sosial dan wadah lainnya mungkin yang Iya, atau dipakai di ya. link-link websitenya Website Bawaslu, Bawaslu misalnya. ya. Bawaslu Sulut atau Bawaslu Kabupaten Kota kan ada, Pak. Ya. Dokter Ina, ini selama ini gimana Dokter Ina melihat animo ya, keinginan dari masyarakat khususnya ya yang di 7 daerah tadi yang disebutkan. Gimana? Apakah terutama perempuan yang di ini kan udah iya. di 30%. 30%. Kebetulan lagi ini kan Bu Ina perempuan, jadi Iya. harus didorong. Gimana? Ya, kalau animo besar sekali. Malah kemarin kalau saya melihat untuk hari terakhir ya Pak, hari terakhir itu udah kurang lebih 90. Yang ini ya. 90-an. Nah, sampai tadi malam itu 116 di wilayah 1 ya. Nah, kebanyakan itu malah perempuan. Kebanyakan perempuan. Iya, Ya. kayaknya akan ya mudah-mudahan lah. Itu kan cuman secara penglihatan ya. Kita belum tahu. Mungkin pada saat itu memang pas banyak perempuan time-nya ya. Iya. Tapi kalau kita melihat ini kayaknya mudah-mudahan akan memenuhi kuota tersebut. Ya. Iya. Artinya dengan melihat itu kan, dan sebenarnya kalau melihat ya di Bawaslu penyelenggara pemilu maupun pengawas di periode-periode lalu banyak juga kan perempuan banyak, ya. Pak. Iya. Perempuan. Cuma memang Pak bukan kuantitas sebenarnya ya. Iya. Jadi akhirnya nanti yang terseleksi adalah perempuan yang betul-betul bukan cuma memenuhi kuantitas tapi kualitas dong ya kan. Karena ini kan soal bahaya ini negara apa? Iya, betul. Bukan penyelenggara dan pengawas. Iya. Ini kan soal saya kira sangat ini ya, sangat harus memang teliti karena tidak mudah ini kan, kerja-kerja ini saya kira akan menentukan nasib betul. bangsa, sehingga memang harus, saya kira kuota 30% itu mungkin hanya pendorong ya. Iya. Pendorong, tapi selain itu harus diikuti dengan kemampuan. Iya. Jadi memang kalau untuk kuota yang sudah ditentukan itu cuman untuk memenuhi aksesibilitas atau inklusivitas gender. Iya. Karena perempuan selama ini mungkin karena faktor ya, kalau faktor adat dan budaya biasanya perempuan yang cari nafkah itu suami mungkin. Nah, jadi kadang nggak usah kerja. Ada yang karena itu misalnya kerjanya suami, mungkin seperti itu. Dianggap, jadi kerja yang kalau dia kerja itu cuman buat dia begitu. Nah, kadang paradigmanya seperti itu, Pak. Jadi untuk mendorong, memotivasi perempuan itu memang harus didorong seperti itu. Ya, ada aturan. Ada aturan itu ya. Dan teman-teman aktivis perempuan juga kan sangat getol untuk perjuangan Pak. ini ya. Iya. Dan Tribuner saya kira dengan tim seleksi banyak juga yang perempuan ya. Tinggal tim seleksi ada berapa yang perempuan? Di wilayah 1 saya sendiri, Pak. Harusnya kalau dari 5 berarti cuma 20% ya. Satu orang ya, betul. Tapi seperti dikatakan tadi, sebenarnya diharapkan 30%, tapi yang terpenting juga sebenarnya kualitas juga. Kualitas. Karena ini kan berbeda dengan orang bilang bacalek. Kalau caleg kan ini, tapi ini mengawal ini tidak mudah ya. Iya, betul. Mengawal tidak mudah, banyak sekali resistensi. Iya. Di salah-salah orang nada bilang salah-salah sedikit orang ini mempertaruhkan nasib orang negara betul ya. Negara, sehingga memang membutuhkan kerja-kerja ekstra ya. Kerja-kerja ekstra karena nanti kan Bawaslu nanti akan menentukan juga kan terkait dengan di kecamatan. Jadi memang idealnya seorang penyelenggara pemilu itu harus punya integritas dan kapabilitas. Jadi dua ini memang yang jadi inti sebagai tugasnya kita untuk melahirkan atau memilih orang-orang yang mempunyai dua kapabilitas dan integritas. Kalau kapabilitas ya pasti itu terbentuk karena adanya kompetensi dan kapasitas. Itu mudah dilihat kan, tapi integritas saya nggak mati mau lihat. Nah untuk integritas mungkin dari misalnya peserta ada yang datang saja sudah marah-marah, ini begini, itu sudah kami tandai ini kayak itu kan sudah menjadi penilaian juga bagi kami. Ternyata dari sisi
kan kita harus punya rasa empati, atau ketika ada petugas-petugas yang sementara ini kemudian tidak sabaran, itu kan bisa dilihat integritasnya tidak seperti yang kita harapkan lah, begitu Pak. Betul. Nah, Dokter Indah, ini saya sempat lihat di media kemarin ya, ada sorotan juga, sorotan saya sempat ini bahwa katanya penentuan KPU dan Bawaslu di daerah syarat dengan transaksional. Ini tentu tidak bisa kita menjustis bahwa ini benar atau tidak, tapi ini wacana ataupun persepsi ini sudah keluar di media. Bagaimana Ibu Dokter Indah menilai ini ya, bahwa kan mungkin bukan di sini tapi di mana, tapi bisa aja di berbagai daerah lain ya ada. Tapi sebagai tim seleksi gimana melihat ini ada? Mungkin agak berbeda-beda ya, dan itu kita tidak bisa membuktikan secara real bahwa ada seperti itu. Jadi yang namanya isu bisa saja ya Pak, orang mempunyai prediksi seperti itu. Misalnya ada peserta yang pada saat itu misalnya tidak lulus CAT, kemudian tidak lulus psikotes, langsung mengklaim, oh ini sudah ada orang dalam, oh ini sudah ada transaksional antara itu. Padahal itu memang, kalau saya sendiri, ya tugas kami itu, apalagi sebagai akademisi ya Pak, kami tidak memang benar-benar yang menilai begitu. Dan memang sebagian besar kami adalah akademisi. Ya kalau benar-benar salah begitu. Itu integritas yang harus kita contohkan dulu sebagai timsel, dan mudah-mudahan itu akan melahirkan orang-orang juga yang akan berintegritas. Nah, tentang transaksional dan lain-lain ya, saya bukan kapasitas saya menjelaskan karena saya sendiri belum mudah-mudahan tidak mengalami seperti itu. Tapi selama ini nggak pernah misalnya yang calon-calon peserta misalnya menawarkan sesuatu atau ada. Saya malah mendingan saya dibilang sombong. HP saya off kan. Saya lihat ini kayaknya mau nyalon. Tapi kalau teman SMA dulu, SMP dulu, kok calon. Biasanya saya angkat, Pak. Jadi memang jadi dilema juga. Dilema. Iya. Batamang dulu dong. Tapi tiba-tiba yang beberapa tahun tidak menghubungi, ini sudah menghubungi. Yang biasanya enggak saling sapa tegur, ini kok berarti stop itu. Jadi artis sementara, Pak. Iya. Bu Indah, saya kira menarik sekali perbincangan kita ini ya, dan tentu banyak hal lagi hal lagi yang mungkin Tribuners ingin ketahui. Tapi yang pasti masih ada waktu yang memang suka masuk sebagai Bawaslu ya. Iya. Kemungkinan ada beberapa, tadi dikatakan harusnya 168, yang daftar baru 60. Berarti ada daerah-daerah tertentu nanti yang mungkin belum mencapai kebutuhan ya, sehingga silakanlah berkomunikasi dengan tim seleksi di sekretariat, bisa secara online, bisa juga bukan online ya, kantor pos langsung. Tadi kantor langsung pos, ke kantor pos cuman untuk mengantarkan berkas pada saat pendaftaran. Dan ini kalau lihat sudah mepet, lebih baik langsung secara manual di Grand Puri ya, di Grand Puri. Dan Dokter Indah, tentu sebelum saya menutup bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan ada closing statement, mungkin harapan atau hal apa yang sekali lagi minta maaf ya, mungkin ini masih menggantung pada hal untuk diperbincangkan, tapi waktu memang sudah ini ya. Silakan ada apa? Jadi untuk kami sebagai tim seleksi yang tadi, bahwa akan mengawal dan memilih orang-orang yang mempunyai penyelenggara yang mempunyai kapabilitas. Capable itu yang dari kompetensi, kemudian kapasitas yang memang benar-benar mumpuni, kemudian integritas. Itu ada beberapa poin yang memang sudah menjadi penilaian dari kami, integritasnya seperti apa. Nah, untuk menilai ini maka kami ada beberapa
format-format dalam menilai, ya dengan CAT, kemudian psikotes, wawancara dan tes kesehatan. Itu beberapa tes yang akan kami lakukan atau laksanakan, dan kami mengharapkan ke depan seleksi yang kami lakukan ini benar-benar akan melahirkan penyelenggara yang tadi yang berintegritas dan mempunyai kapabilitas yang mumpuni. Nah, untuk itu kenapa harus seperti itu? Karena untuk membentuk kepercayaan dari stakeholder, ya baik pemerintah, masyarakat, peserta pemilu misalnya, dan penyelenggara itu sendiri di dalam internalnya. Karena memang ada 2 agenda besar yang nantinya di 2024, 14 Februari kita ketahui kan ada pelaksanaan untuk pemilu serentak, ya. Itu ada untuk legislatif, kemudian untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian di bulan November 2024 itu ada pemilihan kepala daerah, pilkada serentak. Jadi memang harus ada, penyelenggara itu memang harus benar-benar mempunyai harus sehat, harus punya pemikiran yang jauh, harus punya inisiatif, berintegritas, jujur dan sebagainya. Itu harapan dari kami, dan mudah-mudahan tetap sukses bersama. Ya. Salam awas. Ya. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang dengan Dr. Indah Elisia Samuel selaku tim seleksi Bawaslu Kabupaten Kota di Sulawesi Utara, khususnya tadi dikatakan apa? Wilayah 1. Wilayah 1. Ya. Dan tentunya saya Aswin Bintang dari Mata Lokal Memilih ucapkan terima kasih kepada Dr. Indah yang sudah menerima undangan kami untuk bincang-bincang di studio ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Mata Lokal Memilih. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata Lokal menjangkau Indonesia.